Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Update. Imbauan untuk tetap berada di rumah dan jaga jarak sosial ternyata sering tidak berpengaruh ya, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Seperti yang terjadi di sejumlah pasar tradisional di ibu kota pada Rabu pagi yang dipadati aktivitas jual beli serta sebuah pusat perbelanjaan di Tangerang, Banten yang diserbu warga yang ingin berbelanja di mal. Berikut informasinya. Kondisi di pasar tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu pagi terpantau ramai. Selain ramai di area luar pasar yang menjual pakaian, keramaian juga terjadi di dalam pasar yang menjual komoditas bahan pokok. Meski umumnya para pedagang maupun konsumen menggunakan masker, tetapi imbauan jaga jarak atau physical distancing tampak tidak terlaksana dengan baik. Selain semakin ramainya pasar dari aktivitas jual beli, harga sejumlah kebutuhan pokok untuk lebaran seperti bawang merah, ayam potong, dan daging sapi terus merangkak naik. Kondisi ini pun dikeluhkan para konsumen. Ya emang bukannya permintaan kalau kata saya sih ya. Saya juga konsumsi kayak gini permintaan juga jarang lah ya. Cuma emang dari soronya itu udah tradisi setiap tahun. Kalau permintaan sih kayaknya enggak. Soalnya kan terus jadi keadaan kan. Meski masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar, para pengunjung pusat perbelanjaan tampak berkerumun di depan pintu Mall CBD Ciledug, Kota Tangerang, dan masuk melalui pintu kecil sambil berlarian. Banyak dari pengunjung tak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dengan benar. Pada pintu masuk mal juga tidak ada pembatasan jarak antar pengunjung. Video viral ini pun banyak dibanjiri komentar warganet. Hashtag Ciledug bahkan sempat menjadi trending di Twitter. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kepala Subbagian Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rahim menyebut per Rabu 20 Mei, Mall CBD Ciledug akan kembali ditutup. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan setelah video kerumunan pengunjung di Mall CBD Ciledug viral di media sosial, pemerintah Kota Tangerang, Banten menutup sementara operasional pusat perbelanjaan Mall CBD Ciledug. Penutupan dilakukan lantaran pusat perbelanjaan ini tetap buka di tengah pembatasan sosial berskala besar. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, mengatakan penutupan pusat perbelanjaan dilakukan di beberapa tempat seperti Mall CBD Ciledug dan Ramayana karena tetap beroperasi melayani pengunjung di tengah pembatasan sosial berskala besar. Terlebih tidak ada antisipasi dari pihak pengelola mal untuk menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Kemarin udah kita segel tuh, kita dapat informasi dari CBD. Sebelumnya Ramayana udah kita tutup. Ya ternyata ada yang nyolong-nyolong begitu. Akhirnya kita segel kemarin dengan PPNS yang kita buka pintu hanya untuk ke hypermart aja. Ya karena ada hypermarketnya di atasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kaitan pangan. Ya, tidak terasa bulan puasa segera berakhir ya, dan mendekati akhir Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Dan biasanya zakat fitrah dititipkan ke petugas masjid atau diberikan langsung ke penerima zakat. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, umat Islam juga bisa memanfaatkan teknologi digital. Komisi Fatwa MUI menyatakan zakat fitrah tetap sah meski tidak bertemu langsung dengan petugas dan penerima zakat. Mendekati hari Idul Fitri, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah berupa 3,5 liter beras. Zakat fitrah wajib dibayarkan kepada orang yang berhak atau mustahik sebelum salat Id. Namun di masa pandemi COVID-19, ada kendala untuk menyalurkan zakat secara langsung. Lembaga penerima zakat pun kini sudah merintis sistem pembayaran online. Mereka memfasilitasi pemberi zakat atau muzaki dengan teknologi tanpa tatap muka. Panitia zakat di masjid pun beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini. Contohnya pengurus Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mereka melakukan jemput bola dengan bantuan media sosial. Jadi ada fenomena baru juga bahwa yang selama ini berzakat di kita dengan media sosial ini banyak muka-muka baru yang datang. Lalu bagaimana pendapat ulama tentang pembayaran zakat secara online? Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan, membayar zakat fitrah boleh tidak bertatap muka dengan petugas atau penerima zakat. Jika niat berzakat sudah dilakukan, maka sudah sah secara syariat. Zakat sebagai ibadah dibutuhkan niat, tetapi tidak harus ketemu secara fisik antara muzaki dengan mustahik. Nah, di sini kemudian keberadaan amil menjadi sangat penting untuk menjembatani antara muzaki dan mustahik, sekaligus juga mengidentifikasi kebutuhan real si mustahik agar selesai dan juga tuntas permasalahan yang dihadapi mustahik. MUI juga menegaskan pendistribusian zakat juga dibolehkan untuk masyarakat yang terkena dampak wabah virus corona. Yayasan Pengelola Zakat mengungkapkan, walau sedang berada di tengah pandemi, penerimaan zakat bulan Ramadan tahun ini justru naik hingga 97%.
Jangka pendeknya memang kita bagi 3 juga ya, satu inkubasi, kemudian kurasi dan resesi ya. Resesi sekarang kita masuk ke resesi, bagaimana kemudian kita memberikan bantuan dasar kepada masyarakat seperti makan, sembako, termasuk kemudian APD medis ya. Rumah zakat kini juga menerima zakat, infak sodako dan wakaf atau ziswaf bantuan berupa alat kesehatan hingga paket kebutuhan pokok untuk dibagikan ke seluruh pelosok di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, guna mengetahui peta penyebaran virus corona di rumah susun yang padat penduduk, Badan Intelijen Negara menggelar rapid test massal di rumah susun Tambora, Jakarta Barat. Informasi tersebut kami rangkai dengan 3 topik lainnya seputar COVID-19. Dalam kilas COVID-19 berikut, kita ke yang pertama, ratusan warga yang mengikuti rapid test yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Ini rapid test massal yang digelar di rumah susun Tambora, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Rumah susun Tambora ini dipilih karena padatnya hunian dan ramainya aktivitas warga. Untuk sementara, petugas menyediakan 500 alat tes cepat, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan tes cepat susulan. Jika hasil hari ini ditemukan banyak warga yang hasilnya reaktif atau berpotensi terpapar COVID-19. Dan selanjutnya penutupan sebuah puskesmas. Ini sebuah puskesmas di Tasikmalaya tidak beroperasi sementara setelah 1 tenaga medis dinyatakan positif dari hasil swab test. Dan 3 orang lainnya dinyatakan reaktif atau terindikasi COVID-19 hasil tes cepat. Keempat tenaga medis kini dalam penanganan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Petugas lainnya telah dites swab dan menunggu hasilnya keluar. Rencananya puskesmas Taman Sari ini akan ditutup untuk 14 hari ke depan dan akan disterilkan dengan penyemprotan disinfektan. Warga yang mendatangi puskesmas pun harus mengurungkan niatnya untuk berobat. Mereka mengaku tidak mendapatkan informasi terkait penutupan puskesmas ini.